Assalamualaikum cat lover dimanapun berada. Apa kabarnya hari ini? Puasa hari yang keempat waktu saya membuat video ini ya. Ini kucing-kucing saya sebagian yang ada di Batam, dan saya dapat kiriman video ini dari ibu yang menjaga kucing-kucing saya ya. Ini mereka sengaja dikurung karena ini pagi hari terasnya mau dibersihkan, jadi mereka dikurung dulu, tapi setelah itu mereka dibebaskan. Jadi mereka tuh nggak dikurung full ya, karena kita tuh nggak boleh mengurung kucing tuh secara full 24 jam karena itu bisa mengganggu motorik mereka juga. Dan konten kali ini saya ingin mengajak cat lover semua untuk membahas nih masalah bagaimana kita tuh memelihara anabul tanpa kita mengalami pertikaian dalam bertetangga ya. Jadi kita damai-damai aja dengan tetangga. Karena apa cat lover? Permasalahan biasanya kalau dialami cat lover tuh kan dalam memelihara anabul tuh masalah dengan tetangga gitu kan. Jadi sebenarnya kita tuh dalam Islam aja diajarkan bahwa kita tuh harus menghormati tetangga kita, dan itu adalah hukumnya wajib ya cat lover, wajib. Dan kita memelihara anabul itu kan hobi, jadi jangan sampai hobi kita itu akan mengganggu tetangga-tetangga kita dong, kenyamanan umum gitu. Oleh karena itu, kita tuh sebagai emaknya atau ownernya atau sebagai babunya, ART-nya dari anabul kita itu, kita tuh harus punya juga ya adab-adab akhlak, peraturan yang harus dipatuhi. Jangan sampai kebaikan yang kita ingin dapat tetapi justru malah kita tuh melakukan kezoliman. Nah loh, jadi jangan sampai itu terjadi ya cat lover. Jadi kita tuh berbuat baik tentu saja dengan cara yang baik dong. Jadi jangan sampai kita senang tetapi tetangga kita buat susah ya cat lover. Dan biasanya permasalahan terbesar pemicunya itu adalah kotoran kucing. Seperti contoh misalnya nih, sandal tetangga kita tiba-tiba ada pup padahal dia nggak punya hewan, terus juga dikeset, dia melihat pup tuh otomatis dia marah dong. Atau mungkin jalanan-jalanan umum, jalanan-jalanan sekitar rumah banyak pup. Lalu apa yang harus kita lakukan sebagai owner? Kita harus punya trik ya sebelum memelihara. Kita harus mempersiapkan dulu nih apa-apa aja yang perlu kita siapkan sebelum kita tuh memutuskan untuk memelihara anabul. Yang pertama adalah kita sesuaikan dengan besar kecilnya rumah kita atau kondisi rumah kita seperti apa, tetangga kanan kiri seperti apa, lingkungannya seperti apa gitu ya kan, karena itu sangat-sangat penting ya. Kalau rumah saya di Batam memang kecil ya, sangat kecil. Biasa ya rumah-rumah di kota tuh kan biasanya kecil-kecil. Tapi alhamdulillah milik sendiri ya, tetap bersyukur pada Allah. Jadi di depan rumah saya tuh saya kasih pagar di teras. Jadi anabul saya alhamdulillah mereka tuh nggak pernah keluar pagar ya. Jadi mereka tuh hanya paling ngintip dari pagar gitu keluar. Kalau saya keluar baru mereka ikut keluar, biasanya seperti itu. Nanti kalau saya masuk mereka ikut masuk. Sebenarnya awal mula saya memelihara kucing itu dari tidak kesengajaan ya. Waktu itu sekitar mungkin 7 tahun yang lalu, itu ada induk kucing tuh, dia membawa anak kucingnya tuh 5 ekor di teras rumah saya. Lalu saya menyediakan waktu itu ember bayi anak saya udah nggak kepake, dan mereka stay di situ. Ternyata itu kucing tetangga saya. Waktu itu kan saya sangat awam sekali ya tentang permasalahan kucing, jadi saya biarkan mereka tuh keluar masuk aja gitu, terserah mereka. Waktunya makan saya kasih makan, seperti itu aja. Tetapi permasalahan mulai timbul di saat mereka udah mulai agak besar, mereka pup sembarangan. Di situ mulai terjadi konflik, tetangga tuh mulai marah. Mereka kan taunya itu kucing saya gitu kan, terus udah mulai gak enak, suasananya juga udah mulai tegang gitu kan. Memang pupnya tuh kadang di pot bunga, kadang di halaman depan, di jalanan gitu kan. Dan itu pasti sudah membuat orang-orang sekitar rumah saya tuh merasa tidak nyaman dong tentu saja. Akhirnya oke, saya berpikir, dan pertama yang saya lakukan adalah saya melatih mereka menggunakan litter box. Waktu itu langsung saya beli litter box ya dan pasir kucing, dan saya menyediakan di teras rumah saya.
Dan alhamdulillah sejak saat itu semua aman-aman saja dengan tetangga-tetangga saya. Jadi seperti itu ya cat lover, kita menyediakan litter box di teras rumah kita dan kita melatih kucing kita untuk pup dan pip di situ. Jadi dia tidak mengganggu ketentraman umum. Lalu setelah kita menyediakan litter box itu, kita juga harus rajin ya cat lover untuk membersihkan litter boxnya itu sesering mungkin. Kita membersihkan kandang kucing itu sesering mungkin agar apa? Tidak menimbulkan aroma-aroma yang dapat mengganggu tetangga kita. Apalagi seperti saya ya, tinggal di perumahan yang rumahnya tuh mepet-mepet kanan kiri. Jadi apabila bau sedikit kan kasihan tetangga. Jadi kita harus rajin. Lalu tips selanjutnya yaitu kita memastikan anabul kita itu dalam kondisi tidak kelaparan ya cat lover. Jadi kalau alhamdulillah kucing saya tuh di teras semua tuh udah ada makanannya. Jadi mereka kondisinya selalu kenyang. Jadi mereka tidak punya niat untuk keluar pagar untuk mencari makan di luar sana. Walaupun tidak menutup kemungkinan, namanya juga hewan ya. Sudah kita beri makan juga dia masih tergoda dengan aroma ikannya tetangga ya. Tapi alhamdulillah selama saya memelihara kucing tidak seperti itu ya kucing-kucing saya. Lalu tips berikutnya yaitu kalau saya ya, kucing saya tuh udah saya kebiri dan saya steril. Jadi ketika kucing saya berumur 7 bulan gitu, biasanya saya udah bawa ke dokter ya untuk dikebiri dan steril. Karena apa? Di saat mereka sudah dalam kondisi kebiri dan steril tuh biasanya mereka tuh lebih jinak dan lebih betah menjadi kucing rumahan ya. Jadi mereka tuh tidak berniat untuk keluar pagar dan bermain ke tetangga. Bahkan mungkin kalau ditanya tetangga kanan kiri saya tuh nggak tahu jumlah kucing saya itu pun berapa, mereka nggak tahu. Karena itu tadi ya, kucing saya itu tidak berkeliaran di luar dan mengganggu kenyamanan umum. Jadi ini adalah beberapa tips dari saya, yang pengalaman saya sendiri untuk menghindari pertikaian dengan tetangga. Semoga bermanfaat ya cat lover, dan terima kasih sudah menyaksikan konten saya. Sampai jumpa di next konten. Assalamualaikum.